Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini kembali melanjutkan kajian kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk di pembahasan sifat ya, yaitu beberapa contoh dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita sudah masuk di pembahasan sifat contoh sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Kemudian setelah beliau menyebutkan sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka beliau sebutkan sifat yang disebutkan di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan sifat yang disebutkan dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berikutnya. Ini adalah contoh sifat yang ke-10 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu sifat apa? An-nuzul. Iya. Itu aja. Jadi disebutkan oleh penulis rahimallahu taala di poin yang ke-13. Kata beliau rahimallahu taala, wa minas sunnati qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan minas sunnah, min sini litab'id, dari sebagian yang datang dari sunnah. Tidak semuanya belum sampaikan, sebagiannya sebagai contoh adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Rabb kita turun tabaraka wa ta'ala setiap malam ke langit dunia. Ini sifat yang termasuk sifat yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan sifat ini adalah disepakati oleh salaf akan ditetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa ini sifat mereka sepakat untuk menetapkannya? Karena itu ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu alasannya. Karena kita wajib beriman kepada Nabi SAW dan wajib beriman terhadap apa yang datang dari Nabi SAW. Jadi kita beriman tentang hal tersebut. Ketika Nabi SAW mengabarkan kepada kita, Rob kita turun ke langit dunia, maka kita katakan apa? Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Tentunya dengan menghindari beberapa hal yang harus kita hindari dalam menetapkan sifat. Seperti biasa, sama dengan di Al-Quran, kita harus menghindari yang namanya at-tamtsil, memperumpamakan, mempermisalkan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghindari yang namanya takyif, membagaimanakan. Kita tidak boleh katakan bagaimana turunnya Allah. Tidak boleh. Karena kita cuma dikasih tahu
Pelanggaran yang kedua yang harus kita jauhi. Yang ketiga yang harus kita jauhi adalah at-ta'til, menolaknya. Tidak boleh kita menolak, karena ini telah sahih dari Nabi SAW. Hadis yang ada di hadapan kita ini, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disepakati akan sahihnya. Paham kan? Ini tidak boleh kita tolak. Wajib bagi kita apa? Terima. Apalagi Bukhari Muslim, sepakat kaum muslimin untuk menerimanya. Karena dia adalah dua kitab yang lebih paling sahih setelah Al-Quran. Aduh, paham ini? Jadi kita beriman bahwa Allah turun sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak serupa dengan turunnya makhluk. Paham kan? Dan tidak boleh kita tolak. Kita wajib katakan aman nabi kullun min indi rabbina. Kita beriman terhadapnya. Semua dari Rabb kita. Ya kan? Karena Nabi tidak berucap kecuali dari apa? Kecuali dari wahyu. Makanya kita bilang, kita percaya ini apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Semuanya dari Allah. Karena Nabi kita berucap itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib. Dan ini disepakati oleh salaf. Kita di dalam beragama, terima Al-Quran, terima hadis di atas pemahaman siapa? As-salaf, para sahabat. As-salaf di sini maksudnya para sahabat. Di atas pemahaman para sahabat. Sekarang kita lihat bagaimana pemahaman para sahabat terhadap hadis ini. Mereka tidak ada yang menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Mereka tidak menolak. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, mereka terima. Masya Allah, suatu kelebihan dan keutamaan. Kita mendekatkan diri kepada Allah di sepertiga malam terakhir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Itu bagi mereka keutamaan. Mereka bahagia dan senang dengan hal tersebut. Mereka bersemangat untuk menghidupkan akhir malam. Karena sebab itu. Ya kan? Mereka tidak ada yang membagaimanakan. Tidak ada yang bertanya kepada Nabi, bagaimana turunnya Allah? Apakah arsy kosong? Tidak ada yang bertanya seperti itu. Kita beriman seperti mereka beriman. Dan tidak ada dari mereka yang menolak. Ketika Nabi katakan ini, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, tidak ada satupun dari mereka. Saya tidak bisa terima itu, akal saya tidak masuk. Masa turunnya Allah di atas arsy? Masa tidak ada para sahabat yang seperti itu? Makanya kita percaya di atas pemahaman mereka, disepakati oleh mereka. Adapun ahli ta'til, mereka tafsirkan dengan turun perintah Allah, turun rahmat Allah. Itu mereka tafsirkan. Bahkan ada juga di antara mereka menerjemahkan, menafsirkan turun malaikat Allah. Jadi hadis tadi itu, ketika Allah katakan yanzilu rabbuna, turun Rabb kita, mereka bilang yanzilu amru rabbina, turun perintah Rabb kami. Ada juga mengatakan yanzilu rahmatu rabbina, turun rahmat Rabb kami. Ada juga mereka mengatakan yanzilu malaikatu rabbina, turun malaikat Rabb kami. Apa bantahannya ini? Siapa yang tahu bantahannya? Ini tafsir, terjemahan, ta'wil namanya. Abdurrahman Mubar, apa antum bantah kalau ada orang yang terjemahkan ini? Baik. Iya, kalau seandainya seperti apa mereka takwilkan, apa susahnya bagi Allah untuk mengatakan bahwa yang turun adalah perintahnya, atau malaikatnya, atau rahmatnya? Iya kan? Karena ada di ayat yang lain yang disebutkan bahwa malaikat yang turun. Seperti Jibril, nazala bihi ruhul amin, turun membawanya ruhul amin, ruh yang terpercaya. Siapa maksudnya? Jibril. Apa sulitnya bagi Allah kalau diinginkan apa? Malaikat atau turun perintah Allah, tidak ada yang sulit. Iya kan? Seperti surah ini, ya tanazzalul amru bainahun, turun perintah antara mereka. Kan bisa saja Allah lafadzkan kalau itu yang diinginkan apa? Perintah. Apa susahnya Allah katakan seperti itu?
Ya kan? Apalagi yang kita katakan, Fajar? Kepada orang yang takwil seperti ini. Apa yang kalian katakan itu menyelisih dohir ayat. Apa yang kalian katakan itu menyelisih dohir ayat, tapi ini bukan ayat, hadis. Apa yang kalian dia doian nas. Iya, apa yang kalian katakan itu menyelisih dalil Nabi. Nabi bilang Allah turun. Kamu bilang turun perintah Allah, turun malaikat Allah, turun rahmat Allah. Kalian menyelisih Nabi. Nabi bilang Allah turun, kalian bilang apa? Malaikat turun. Siapa sebenarnya yang lebih tahu tentang Allah? Kalian atau Nabi? Nabi ini adalah orang yang terpercaya, kepercayaan Allah, kepercayaan yang ada di atas langit. Nabi yang bilang begitu, ana aminu man fis sama. Saya ini adalah kepercayaan yang ada di langit. Nah, kalau kita tidak percaya apa yang Nabi katakan, gimana caranya? Kalian walaupun mengaku beriman kepada Nabi, kalian tidak beriman. Kalian tidak beriman. Kan begitu? Kita katakan yang kalian katakan ini menyelisih yang dikatakan oleh Nabi. Ini sebenarnya jawaban pokoknya, cabangnya tadi yang disebutkan oleh Mubar. Kan Mubar menyebutkan buahnya. Apa susahnya Allah katakan? Iya kan? Bisa Allah katakan yang seperti yang kalian katakan. Kalian itu menyelisih dohir nas. Apalagi jawabannya? Menyelisih para sahabat. Sahabat tidak ada yang mentakwilnya, yang menerjemahkan ke mana? Ke perintah Allah, ke malaikat Allah. Anggaplah Ibnu Mas'ud, yang memang Nabi SAW katakan kepadanya, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia ta'wil, maksudnya tafsir. Tidak ada penafsiran dari Ibn Abbas bahwa yang turun itu adalah perintah Allah, malaikat Allah, rahmat Allah. Iya kan? Tidak ada. Apalagi jawabannya? Takwil itu kita bisa terima kalau ada dalilnya. Ada enggak dalil yang menyatakan bahwa di sini yang diinginkan adalah perintah Allah, malaikat Allah, atau rahmat Allah? Kalau ada dalil, kita terima. Kalau tidak ada dalil, kita tidak bisa terima. Paham kan? Bantahan terakhir, dan ini adalah tentunya dia tidak akan bisa membantah, yaitu yang ada pada hadis itu sendiri. Karena tidaklah seseorang itu berdalil dengan satu dalil yang pemahamannya salah, keliru. Pasti dalam ayat itu ada bantahannya, atau hadis itu ada bantahannya. Kita baca lanjut hadisnya. Jadi Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa'astajibulah. Cukup sampai di situ, sudah cukup. Jadi Nabi berkata, beliau bersabda, Rob kita akan turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, maka dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan mengabulkannya. Sekarang kalau kita terjemahkan ke perintah, yang turun adalah perintah Allah. Apakah bisa perintah Allah berkata seperti itu? Dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Bisa nggak perintah? Bisa nggak? Enggak. Bisa nggak rahmat bilang begitu? Kalau diinginkan rahmat Allah, bisa nggak rahmat Allah bilang, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan? Bisa nggak? Sekarang, bisa nggak malaikat? Bukan haknya malaikat untuk mengabulkan doa. Anda paham? Kita tidak usahlah baca hadis sampai akhir. Sampai di situ saja sudah cukup membantah. Anda paham ini? Jadi dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap takwil mereka yang batil itu. Karena tidak mungkin malaikat yang bilang, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Ini Allah yang punya hak di sini. Paham kan? Jelas ini? Ini sudah cukup untuk membantah takwil mereka. Tapi sebagian mereka kadang pakai akal. Tapi kalau Allah turun,
Gimana? Di Indonesia sepertiga malam terakhir. Di tempat lain kan tidak. Karena beda malam. Itu kalau kamu berpikir terhadap dirimu, yang kemampuanmu itu cukup orang di sekitarmu. Dia kan penyakitnya orang yang seperti itu, dia samakan dirinya dengan Allah. Iya, kita memang betul. Karena kita hanya penguasa di Indonesia. Nah, Allah ini penguasa alam semesta, langit dan bumi. Kenapa kita samakan? Apa yang susah bagi Allah? Nah, Allah yang mengatur siang dan malam. Itu kalau kita berbicara akal kita. Allah Subhanahu wa taala di luar daripada akal kita. Makanya kita hanya diperintahkan untuk beriman, bukan memikirkan perbuatan Allah. Bagaimana. Ya kan? Makanya Nabi SAW, ya, ketika menyampaikan hal ini tidak ada para sahabat. Bagaimana nanti? Ini di Madinah. Bagaimana kalau di Indonesia? Tidak ada sahabat yang tanya seperti itu. Bagaimana kalau di Cina? Tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an supaya kita tidak banyak bertanya seperti itu. La yus'al amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Yang masalahnya dia tanyakan. Itu masalah dia, itu penyakitnya. Iya kan? Itu penyakitnya. Iya, coba dia pahami seperti apa yang dipahami oleh salaf, oleh para sahabat. Itu selesai cerita. Tidak ada hal-hal yang seperti itu yang dilemparkan. Yang dilemparkan. Paham kan? Iya, ini yang perlu. Yang perlu. Ini di sifat yang belum sebutkan. Kemudian belum bilang lagi, berikutnya contoh lagi. Itu kita berluas karena sifat pertama yang ditetapkan dalam hadis. Ya kan? Setelahnya seperti tadi semua bantahannya. Kalau ada yang mempermasalahkan, semuanya kita berbicara seperti tadi. Seperti ini. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka minasyabi laysat lahu sabwah. Rabbmu takjub terhadap seorang pemuda, tidak ada padanya sabwah. Ya, yaitu kecondongan terhadap syahwat. Tidak ada padanya apa? Sabwah. Sabwah artinya apa? Kecondongan terhadap syahwat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa ambil di sini hadis ini? Yaitu penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu takjub juga. Tapi ingat, tidak sama dengan takjubnya makhluk. Tidak boleh kita samakan. Kalau makhluk takjub, beda dengan takjubnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita samakan. Masalah pokok yang membuat orang-orang menolak ini sifat, karena mereka katakan, kalau manusia kan takjub terhadap sesuatu yang belum pernah dia lihat. Tiba-tiba dia lihat, Masya Allah. Iya, tiba-tiba Mubar, lagi pulau terpencil di Muna Barat sana. Tiba-tiba lewat pesawat. Oh, dia teriak-teriak. Itu kan dia takjub. Wih, bisanya itu terbang besarnya. Tidak ada sayapnya. Iya. Kan seperti itu. Takjub terhadap sesuatu yang belum pernah dia lihat. Itu manusia. Tidak boleh kita samakan Allah dengan itu. Penyakit mereka. Kenapa mereka menolak? Itu penyakitnya. Di samping juga mereka bilang ini hadis ahad. Ini hadis ahad. Tidak boleh dibangun di atasnya ke akidah. Apa bedanya hadis ahad dengan hadis mutawatir? Tidak ada bedanya. Kan semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan sifat takjub ini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluk. Titik. Begitu. Tidak boleh kita membagaimanakan takjubnya Allah. Tidak boleh kita tolak. Karena ini ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bilang, Rob kamu takjub. Ya kita tetapkan.
Dan sepakat salaf untuk menetapkan hal ini. Sepakat salaf. Ahlu ta'til, mereka ta'wil, mereka terjemahkan dengan mujazah. Allah membalas seorang pemuda yang tidak punya sebuah. Jadi mereka terjemahkan seperti apa? Hal seperti itu. Dengan mujazah, Allah membalas, memberikan ganjaran, memberikan pahala. Bantahannya sama. Apa yang kalian tafsirkan menyelisihi zahir nas dari Nabi SAW. Iya kan? Dan apa yang kalian tafsirkan menyelisihi kesepakatan salaf. Menyelisihi kesepakatan salaf. Ya. Dan itu harus kita katakan. Dan itu harus kita katakan dan kita imani. Harus kita katakan, harus kita imani. Dan tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Kecuali orang-orang yang memang ya merasa akalnya lebih pintar daripada para sahabat. Karena kadang sebagian orang filsafat. Itu kan sahabat. Mereka tidak ta'wil. Karena mereka bahasa Arab. Memang bahasanya sudah bahasa Arab. Ya kita ta'wil. Karena kita bahasa tak bahasa Indo. Salah. Iya kan? Mereka memang bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu kan bahasa yang jelas, kita pahami. Kita apa? Pahami. Atau sebagian orang ilmu filsafat bilang, orang-orang yang terpengaruh dengan filsafat, ya mereka bilang, memang salaf lebih utama, tapi orang khalaf lebih berilmu, dan lebih luas pemahamannya. Ini sudah mencacati salaf. Kalau begitu, kenapakah Allah tidak pilih kalian saja yang menjadi menemani Nabi SAW? Para sahabat itu karena mereka adalah orang yang paling paham, paling luas ilmunya, maka mereka adalah yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi SAW. Bukan kalian yang baru belajar kemarin di ilmu filsafat, baru merasa paling hebat. Mereka merasa paling hebat. Iya. Ini tentunya tidak tepat. Gambar bantahannya sama semua dengan yang pertama tadi. Sama semua dengan yang pertama tadi. Berikutnya kata beliau wa qauluhu, dan sabda Nabi SAW, yadhakullahu ila rajulaini qatala ahaduhumal akhar thumma yadkhulanil jannah. Dan juga sabda Nabi SAW, Allah ketawa kepada dua orang, salah satunya membunuh yang lain, tetapi keduanya masuk surga. Salah satunya membunuh yang lain, tapi keduanya masuk surga. Kenapa ini ceritanya? Yaitu kesempurnaan hadisnya. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Allah ketawa terhadap dua orang. Salah satu dari mereka membunuh yang lain, tapi keduanya masuk surga. Apa maksudnya? Nabi lanjutkan, yuqatilu hadza fi sabilillah fayaqtulu thumma yatubu ila Allah 'alal qatil fayustashhadu. Yaitu ada salah seorang muslim sahabat berperang di atas jalan Allah. Kemudian dia dibunuh oleh orang kafir. Mati syahid di surga. Setelah meninggal itu, setelah perang, dia masuk Islam. Kemudian perang lagi, dia dibunuh lagi. Maka dia juga mati syahid. Berarti dia membunuh tadi temannya karena dia Islam, dia masih kafir. Yang dibunuh masuk Islam, masuk surga karena mati syahid. Setelah itu dia masuk Islam, dia juga dibunuh, ya masuk surga. Anda paham kan? Nah, di sini sifatnya adalah yadhakullah, Allah ketawa. Kita tetapkan. Karena Nabi SAW apa? Tetapkan. Allah ketawa. Kita beriman terhadapnya. Sesuai dengan apa yang Nabi SAW tetapkan. Tentunya tidak boleh kita menyerupakannya dengan ketawanya makhluk. Tidak boleh sama sekali. Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Tidak boleh kita membagaimanakan. Bagaimana ketawanya Allah? Tidak boleh. Karena wal kaifu majhul. Bagaimananya itu kita tidak ada yang tahu. Bagaimananya tidak ada yang tahu.
Iya. Tidak boleh. Dan tidak boleh kita menolaknya. Karena kalau kita menolak, maka kita menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli takwil juga sama. Mereka terjemahkan ketawa ini dengan pahala. Dengan pahala. Bantahannya seperti biasa. Sama. Yang kalian takwilkan itu menyelisih dohir nas. Kalian juga menyelisih kesepakatan salah. Menyelisih kesepakatan salah. Iya. Ini yang berikutnya. Ini selesai dari sisi hadis. Kemudian setelah itu beliau sampaikan lagi yang dari ayat terkait dengan sifat istawa. Iya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Dan dengan ini beliau tutup pembahasan. Karena setelah itu masuk dalam fasal yang baru terkait dengan kalamullah. Masih sifat juga, cuman belum buat fasal khusus karena ada yang menyelisihinya, apalagi dalam madhab Hanabilah, Imam Ahmad, berapa generasi belum disiksa karena mempertahankan keyakinan sifat bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Jadi kita baca ini sifat istiwa. Ya. Atau kita akhirkan. Kan dia agak panjang. Terkait dengan sifat istiwa belum sebut beberapa poin. Kita sebut akhirkan berikutnya. Kita cukupkan ini ya. Iya baik. Karena memang panjang kalau sifat istawa ini. Karena banyaknya kesalahpahaman dari orang-orang terkait dengan Allah di atas. Allah di atas. Insya Allah kita akhirkan nanti. Pertemuan akan datang insya Allah. Alhamdulillah.